Mana yang programnya lebih komprehensif dan menyasar semua kalangan? Orang mau kerja disuruh jadi pengusaha, padahal belum tentu semua orang mau jadi pengusaha. Katanya pemimpin muda, tapi cara berpikirnya tidak sesuai dengan branding pemimpin muda. Saatnya pemimpin muda berkarya. Begitulah kata pendukung mereka. Tapi kalau pemimpinnya tidak tahu apa-apa, bukankah itu bahaya buat negara? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Kalian pernah nggak bertanya-tanya kenapa Gibran jarang hadir di acara debat atau diskusi publik? Dan kenapa Gibran seringkali irit bicara kalau ditanya soal isu polemik? Jawabnya selalu, biar rakyat yang menilai. Tanya saja pada yang bersangkutan. Setelah saya melihat sampai sejauh ini, kemungkinan besar karena Gibran suka blunder saat bicara. Semakin banyak bicara, orang-orang jadi tahu kapasitas dan kemampuannya kayak gimana. Contohnya saat ditanya soal inovasi pembangkit listrik tenaga sampah. Gibran bilang ada bukunya, jadi tidak usah dijelasin. Dan ada satu lagi yang lucu. Ada video di mana Gibran dikerumuni oleh massa pendukungnya. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Gibran tentang cara mengatasi sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang. Wanita ini bilang, dia merasa generasi sekarang pekerjaan sulit digapai karena banyaknya permainan orang dalam. Saya juga udah sering mendengar masalah ini. Bahkan ada yang percaya, percuma punya skill hebat dan latar belakang pendidikan yang bagus kalau tidak punya orang dalam. Orang yang memenuhi syarat kadang harus mengalah dengan orang yang punya koneksi orang dalam. Jadi Gibran ditanya apa solusinya terkait isu ini. Gibran menjawab dengan enteng. Dia minta wanita itu jadi pengusaha aja. Lagi pula latar belakang pendidikan wanita itu adalah S2. S2 masih mau ngelamar kerja. Masa enggak berani jadi pengusaha? Enggak usah ikut orang, ciptakan lapangan pekerjaan dan jadi mandiri. Gibran lagi-lagi asal jawab karena tidak menyentuh akar permasalahan sama sekali. Ditanya soal isu orang dalam, malah suruh jadi pengusaha. Lagi pula faktanya tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Kadang punya tekad tapi kesulitan di permodalan. Jadi pengusaha kadang tidak segampang omongan orang lain. Lagi pula kita tahu Gibran sendiri kenapa terjun ke politik. Padahal dulunya pebisnis. Kenapa malah terjun ke politik? Ada yang bilang banyak bisnisnya yang gulung tikar. Karena itulah dia terjun ke politik. Justru Gibran sendiri yang menjadi bukti kalau bukan anak orang kaya atau anak seorang presiden, apa-apa susah. Harus mulai dari nol dan berjuang sampai jungkir balik. Kalau Gibran bukan anak presiden, apakah mungkin dia bisa menjadi cawapres seperti sekarang? Tidak mungkin. Orang-orang tidak akan melirik. Kalau Gibran tidak punya paman yang menjadi ketua MK, apakah mungkin dia bisa menjadi cawapres dengan gampang? Tidak mungkin. Wanita tadi mengeluh dengan isu orang dalam sehingga sulit mencari pekerjaan. Ini bisa jadi salah satu bentuk nepotisme meskipun tidak semuanya begitu. Masalahnya, Gibran juga termasuk contoh dari nepotisme karena ada paman di Mahkamah Konstitusi. Jadi, apa yang mau diharapkan dari Gibran ketika ditanya soal permainan orang dalam? Gibran sendiri aja kayak dibantu paman. Tanpa paman, tidak mungkin dia bisa lolos jadi cawapres. Jadi ketika Gibran menjawab, jadi pengusaha aja, itu jawaban dari orang yang malas berpikir. Dia sih enak, anak presiden, gampang dapat permodalan. Kalau orang biasa, dari kalangan rakyat jelata, keluarga bukan keluarga terpandang, memang gampang yakinkan orang untuk jadi investor? Bisa sih, asalkan bisnisnya profitable. Tapi jauh lebih gampang kalau punya orang tua berpengaruh. 1000 langkah lebih maju daripada orang biasa. Itulah kalau calon pemimpinnya berangkat dari latar belakang yang berkecukupan, bukan yang harus berjuang susah payah sejak kecil. Tidak peka dengan kondisi dan masalah yang dialami masyarakat saat ini. Jawabannya enteng karena dia memakai standar hidup yang dia alami. Coba kalau Gibran anak orang biasa, mau jadi pengusaha, bisakah seperti sekarang? Mungkin terpaksa harus ikut pelatihan OKOC dulu.
Coba kita bandingkan dengan cara Ganjar menjawab isu jumlah pengangguran yang masih tinggi di negara ini. Ganjar bilang sistem pendidikan di Indonesia harus diubah. Konsep link and match dengan perusahaan harus dilakukan supaya 100% lulusan bisa mendapat pekerjaan. Kurikulum harus fleksibel supaya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dia kasih contoh di Australia, kurikulum pendidikan mengikuti tren pekerjaan. Ketika pekerjaan yang sedang ramai, misalnya pekerjaan di bidang teknologi, maka kurikulum pendidikan di negara itu akan diarahkan ke sana. Kurikulumnya mengikuti kebutuhan pekerjaan yang ada, fleksibel, tidak kaku, dan berani menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Ganjar sudah memulai metode ini saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dia mendirikan 3 SMK negeri berbasis boarding school yang dikhususkan bagi siswa miskin. Ganjar menggandeng perusahaan dalam penyusunan kurikulum dan metode pengajaran. Hasilnya, 100% lulusan di SMK itu tidak ada yang menganggur. Mereka diterima bekerja di Jepang, Korea, banyak negara lain, dan juga di perusahaan-perusahaan besar. Selain soal pendidikan, Ganjar juga mengatakan harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya supaya bisa menampung orang-orang yang baru lulus. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak investasi. Lalu ada juga fenomena anak-anak muda yang tidak mau terikat dalam pekerjaan. Banyak anak muda kreatif yang mau buka usaha sendiri. Untuk memfasilitasi mereka, Ganjar akan menyediakan Creative Hub. Jiwa entrepreneurship akan didukung dengan maksimal. Bagi yang mau kerja, silakan. Mau usaha sendiri, silakan. Ganjar akan memfasilitasi. Selain itu, Ganjar juga akan melakukan hilirisasi dan optimalisasi potensi kelautan dan pertanian di Indonesia. Hilirisasi terkait dengan sumber daya alam, produk kelautan, pertanian, meningkatkan produktivitas pangan, diversifikasi dengan menggunakan teknologi tinggi, dan mengolah data dengan baik. Coba kalian bandingkan dengan Gibran. Mana yang programnya lebih komprehensif dan menyasar semua kalangan? Orang mau kerja disuruh jadi pengusaha, padahal belum tentu semua orang mau jadi pengusaha. Katanya pemimpin muda, tapi cara berpikirnya tidak sesuai dengan branding pemimpin muda. Saatnya pemimpin muda berkarya. Begitulah kata pendukung mereka. Tapi kalau pemimpinnya tidak tahu apa-apa, bukankah itu bahaya buat negara? Calon pemimpin yang baik itu punya segala solusi untuk setiap permasalahan. Bukan modal asal ceplas-ceplos atau dijawab dengan joget gemoy. Gimik politik hanya akan membodohi masyarakat. Dan ketika mereka menjadi pemimpin, disitulah baru sadar masalah tidak selesai-selesai karena memang pada dasarnya tidak mampu. Masyarakat dibutakan oleh gimik dan narasi yang sifatnya membodohi, bukan mencerdaskan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.